mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Ya, salam semuanya. Gimana kabarnya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Saya tahu mungkin kondisi sekarang masih belum terlalu yang terbaik, tapi mari kita bersuka cita dan terbang di atas awan dengan Tuhan. Jadi mari kita menyanyikan pujian Ku Kan Terbang. Semuanya tepuk tangan. Yang sungguh-sungguh. Firman-Mu Tuhan pita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu terus menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu, Firman-Mu Tuhan pita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu
Yesus. Mari kita siapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan bisa membantu kita menghadapi semua masalah yang ada, lalu menjaga kami dalam jalan yang benar dan mengerti rencana Tuhan lebih lagi. Jadi saya ajak kita semua untuk menyanyi pujian seperti rusa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku rindu menyembahmu, ku rindu bersamamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih sudah mengumpulkan kami agar kami bisa mendengar firman-Mu dengan bersama-sama. Tuhan, siapkan hati kita agar kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik dan juga mengikuti apa perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Hey, rekan Tins, apa kabar? Kita akan mempelajari firman Tuhan yuk hari ini. Kakak tahu kalau ini adalah dalam masa COVID-19. Adik-adik pasti jenuh ya di rumah. Adik-adik pasti jarang sekali main keluar karena untuk mencegah wabah COVID-19 lebih meluas lagi. Tapi kakak terima kasih. Kakak bersyukur kalau adik-adik sampai saat ini masih sehat dan bersama keluarga masih bisa berkumpul. Ayo adik-adik kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa yuk adik-adik sebelum kita memulai firman Tuhan hari ini. Yuk tutup mata, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu selama COVID-19 ini. Terima kasih telah memberikan kami kesehatan, baik papa, mama, keluarga, semua teman-teman yang kami kasihi. Terima kasih karena kasih-Mu, penyertaan-Mu meliputi kami, keluarga di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, kami siap mendengar firman Tuhan pada hari ini, agar kami semua selalu bersekutu bersama dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Adik-adik, ingat gak waktu kita masih sibuk-sibuknya belajar di kelas, atau sibuk-sibuknya aktivitas di sekolah, atau mengerjakan tugas, bahkan kalau adik-adik lagi ujian, masih ingat? Saking banyaknya itu, bikin kita bosan, bikin kita jenuh. Betul gak adik-adik? Nah, ini yang akan kakak bawakan, akan kakak sampaikan di firman Tuhan. Bagaimana solusi untuk menangani kejenuhan ini. Adik-adik ingat, pada saat waktu kita mengerjakan tugas, kegiatan dengan saking banyaknya, adik-adik suka angkat tangan, izin kalau di kelas, minta izin ke toilet, atau pada saat lagi sibuk-sibuknya belajar, yang kita tunggu itu apa? Apa adik-adik yang waktu kita tunggu? Bunyi bell break time, istirahat. Betul? Nah, kakak saat ini ingin membawa satu tema, yaitu masa recess atau time out. Masa time out. Apa itu masa time out adik-adik? Masa dimana pada saat kita sudah sibuk-sibuknya, nah disitulah adik-adik atau semua yang lagi sibuk-sibuknya, padat-padatnya melakukan pekerjaan, menantikan break time, istirahat. Nah disitulah adik-adik bisa mengevaluasi. Nah itulah yang akan firman Tuhan yang akan kakak bawakan pada saat ini. Yuk kita dengar sama-sama yuk. Mengapa kita mengambil masa recess atau mengambil masa time out. Adik ingat, signal ini biasanya kalau kita lagi olahraga, melakukan exercise, ingat coach kita selalu mengatakan, atau kita selalu bilang, time out sir, time out. Nah itu artinya kita minta izin. Ada sesuatu hal yang harus stop, berhenti dulu, rehat. Nah adik-adik, ini apa artinya? Rehat, masa recess dalam bahasa Inggris atau time out adalah masa kita meminta waktu untuk stop sejenak, berhenti sejenak. Mau olahraga kek, mau lagi belajar kek, atau adik-adik lagi kerjain PR di rumah kek, kita ada waktu time out. Aduh, kebanyakan yang mesti dikerjakan, stop dulu, berhenti. Minum dulu, ngerjain yang lain dulu supaya mata segar, melakukan sesuatu selain mengerjakan tugas dulu, berhenti dulu, nggak apa-apa. Nah itulah artinya masa recess, itu artinya kita berhenti sejenak untuk menyegarkan pikiran, untuk melakukan sesuatu hal yang lain, rutinitas, supaya pikiran kita, hati kita
nyaman kembali, supaya nggak bosan intinya. Nah, yuk kita selaraskan dengan firman Tuhan pada saat ini yang kakak akan bahas bersama-sama dengan kalian. Yuk. Ya, adik-adik, firman Tuhannya kita bisa lihat dalam Matius 14 ayat 23. Apa itu? Di mana Yesus sudah memberi makan 5.000 orang, dan pada saat akhir khotbah di bukit itu, nah, Yesus pergi menyendiri di tempat lain. Yesus meminta murid-muridnya untuk pergi dulu mendahulunya. Nah, itulah di mana Yesus berdoa, bersekutu, berbicara dengan Bapa di surga. Di mana itulah adalah masa rehat Yesus. Di mana Tuhan kita mengambil waktu sejenak setelah sibuk memberi makan orang banyak. Tuhan mengambil waktu sejenak. Time out itu artinya. Dia pergi menyendiri, bersembunyi. Dalam Matius 14 ayat 23, di sini dikatakan Yesus naik ke bukit dan berdoa. Yesus pun setelah sibuk sekian lama, berjam-jam mengajar, melakukan mukjizat, melakukan penyembuhan. Adik-adik lihat, kita kalau orang biasa pasti capek, pasti jenuh. Begitu juga dengan Yesus, adik-adik. Setelah untuk Matius di 14 ini, Matius 14 ayat 23 ini, Yesus setelah memberi makan 5.000 orang, dia pergi berdoa, mengambil masa rehat. Di mana kita pasti apa? Tidur dulu, tarik napas dulu adik-adik, betul nggak? Iya, begitu juga dengan Yesus. Tapi Yesus punya cara berbeda, yaitu apa? Masa rehatnya dipakai untuk memulihkan tenaga dia lagi. Dia pergi ke bukit, dia berdoa dan berbicara dengan Tuhan. Kakak kasih contoh lagi. Di Lukas 5 ayat 6. Apa itu? Setiap kali Tuhan Yesus melakukan mukjizat, Tuhan Yesus melakukan penyembuhan, setelah Tuhan Yesus melakukan banyak hal selama satu hari itu, apa yang dia lakukan? Lukas 5 ayat 5 ayat 16. Setelah Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta, dia kemana? Dia lagi-lagi berdoa. Setelah semua kegiatan itu selesai, melakukan kegiatan itu selesai, Tuhan Yesus ngapain? Kembali berdoa, memulihkan tenaganya, rehat sejenak. Coba bayangkan, seharian capek, masih juga berdoa. Tapi dengan doa itu, Tuhan Yesus komunikasi dengan Tuhan. Tuhan Yesus berbicara dengan Bapaknya. Tuhan Yesus merasa aman, nyaman. Semua tenaganya kembali lagi. Nah, Tuhan, lihatlah manfaat dari rehat itu. Satu ayat lagi dari 3 ayat yang kakak mau sampaikan. Satu ayat lagi yaitu di Yohanes 12 ayat 36. Yohanes 12 ayat 36. Dari 3 ayat itu contoh bahwa Yesus mengambil masa reses, time out untuk dirinya, memulihkan tenaga dari lelah sepanjang hari untuk mengajar, menyembuhkan, melakukan mukjizat. Time out. Di mana waktu itu? Ya, setelah dia memberitakan kematiannya. Di Yohanes 12 ayat 36. Setelah dia memberitakan bagaimana penderitaannya dan kematiannya, dia mengambil masa time out, berdoa, reses. Ya. Nah, adik-adik, coba kita bayangkan. Waktu kita juga lelah melakukan kegiatan, adik-adik PR di rumah banyak, apalagi waktu masa COVID-19 ini,
Jenuh bukan? Iya, jenuh. Pengen ngapain, mau keluar rumah susah, mau ke mall tutup, mau cukur rambut aja nggak bisa, ya kan? Pasti banyak yang panjang-panjang. Siapa yang papa mamanya nyukurin rambut di rumah? Siapa yang bisa? Nah, hebat tuh, ya kan? Mau kegiatan, main basket, main bulu tangkis di rumah juga nggak bisa. Terbatas semuanya, jenuh. Nah, kita yang percaya dalam nama Tuhan Yesus ada solusinya. Selain melakukan kegiatan untuk mengisi kejenuhan. Nah, satu caranya adalah dengan mengambil waktu atau masa teduh bersama keluarga. Bisa, atau adik-adik sendiri di kamar. Tutup pintu, berdoa, berbicara dengan Tuhan. Gak usah takut, gak usah pikir macam-macam, gak usah doaku gak didengarkan, gak usah. Karena Yesus pun mengambil masa time out, masa reses. Ya, dengan apa sih maksudnya mengambil masa reses? Mengucap syukur pertama. Mengucap syukurnya gimana? Mengucap syukur aja. Sudah bisa berkumpul kembali di masa COVID-19 ini. Ada waktu luang yang banyak bersama keluarga. Satu itu, bersyukur karena Tuhan menyertai kita. Dengan kondisi yang serba terbatas, tidak bisa keluar kemana-mana, tapi kita masih bisa bersyukur. Kenapa? Ya, ada yang menyertai kalian. Ada yang masih bisa bersama kalian, papa, mama, adik, semuanya masih bisa. Masih bisa internet kan? Ya kan? Masih bisa buka internet, masih bisa main games, ya kan? Nah, coba pikirkan dengan teman-teman, rekan-rekan yang ada di daerah. Internet terbatas. Tidak bisa melakukan apa-apa. Coba, kita mesti bersyukur dengan hal itu. Nah, dengan kita berdoa, mengambil masa reses, dan mengucap syukur, disitulah kita tahu bahwa kondisi kita ini, keadaan kita ini lebih baik. Nah, kedua, mengapa kita mengambil masa reses? Kita mengambil masa reses sewaktu berdoa itu yaitu dengan memuji Tuhan. Kenapa kita memuji Tuhan? Kita memuji Tuhan, memuliakan namanya, memuliakan kerajaannya dengan baik. Supaya kita menunjukkan rasa terima kasih kita. Oke? Nah, yang ketiga, setelah mengucap syukur, setelah memuliakan namanya, memuliakan kerajaannya, kita apa? Kita berterima kasih. Kita berterima kasih sudah diberikan keluarga, papa mama yang sayang kepada kita, menemani kita selama di wabah COVID-19 ini. Bahkan kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa ada media yang bisa menemani kita. Masih bisa nonton kan? Masih bisa berkomunikasi lewat media, video conference dengan teman-teman di sekolah atau teman-teman di gereja, ya kan? Masih bisa. Masih bisa chat. Internet nggak mati kan? Nggak ada mati lampu kan? Nggak ada apapun yang mengganggu. Masih bisa. Nah, rasa terima kasih itulah salah satu yang bisa kita lakukan. Bahwa dalam kondisi kepepet, dalam kondisi wabah seperti ini, adik-adik masih bisa melakukan banyak hal selain kegiatan fisik yang terbatas. Ya, masih banyak yang bisa dilakukan. Nah, apa sih manfaatnya dengan masa time out ini? Ya, nah, kakak mau memberikan sesuatu. Manfaatnya apa dengan masa time out?
seperti waktu Yesus mengambil masa time outnya kita, manfaatnya adalah mencharge kembali. Handphone ingat, waktu udah 20%, pasti ada tanda. Di bawah 20% pasti ada tanda. Harus di-charge waktunya. Nah itulah. Di masa time out, kita mencharge kembali dengan berdoa. Mengambil masa teduh. Mencharge kembali, memulihkan kembali tenaga kita, dicolok. Nah, seperti itulah time out kita kepada Bapa. Kita mengucap syukur, memuji Dia namanya di surga, kemudian berterima kasih dengan segala penyertaannya, dengan segala apa yang sudah ada di lingkungan kita masih bisa sehat dan masih bisa berkomunikasi dengan Bapa di surga. Ya. Yang kedua, apa sih manfaatnya dengan time out itu? Sekali lagi, kakak mau kasih tahu, mau ingetin kepada kalian. Jalin komunikasi. Bisa ngomong dengan Bapa di surga. Ya tentu saja tidak saling saut-sautan. Iya, Bapak. Kakak tahu tidak saling saut-sautan. Manfaat yang kedua pada masa time out tuh, nih, yang kakak mau ingatkan kembali, yaitu jalin komunikasi dengan Bapa di surga. Seperti Yesus setelah lelah memberi makan 5.000 orang, setelah melakukan banyak mukjizat, dia pergi ke suatu tempat bersembunyi, berdua, menjalin komunikasi dengan Bapa di surga. Begitu juga dengan kita, jalin komunikasi, berbicara dengan Tuhan, menjalin lagi apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Yaitu dia mengucap syukur. Tuhan Yesus selalu pada awal berdoa, Tuhan Yesus selalu mengatakan, Bapa kami mengucap syukur. Ya, Bapa kami mengucap syukur pada hari ini. Berterima kasih juga. Kemudian memuliakan namanya juga. Nah, itu manfaat kedua. Manfaat pertama apa? Mencharge. Supaya pulih lagi tenaga. Yang kedua, tadi apa? Menjalin komunikasi. Lebih dekat lagi. Yang ketiga apa? Nah, yang ketiga ini yang penting juga. Adik-adik mengambil langkah selanjutnya. Adik-adik memikirkan, setelah ini aku ngapain ya? Setelah ini rencana aku apa ya? Planning apa lagi yang aku bisa lakukan ya? Mungkin setelah selesai tugas, PR, setelah Zoom atau online, oh aku mau nonton, aku mau makan, aku mau nyemil, oh habis ini aku ingin melakukan tugas-tugas yang lain. Nah itulah 3 manfaat melakukan masa time out. Itu yang bisa kita lakukan. Pertama apa? Manfaat dari masa time out, memulihkan tenaga. Kedua, jalin komunikasi lagi. Ketiga, memplanning atau merencanakan langkah-langkah berikutnya. Melakukan sesuatu hal, what is the next step? Nah, itulah yang ingin kakak simpulkan, bahwa berdoa itu mempunyai banyak manfaat tuh adik-adik. Manfaat yang sudah kakak jelaskan tadi. Memulihkan tenaga, menjalin komunikasi, dan kemudian apa? Memikirkan rencana selanjutnya. Ketiga-tiganya itu penting. Ketiga-tiganya membawa kalian lebih dekat kepada Tuhan, karena Tuhan pun punya rencana untuk kalian, rencana untuk papa mama, rencana di wabah COVID-19 ini. Apapun itu adik-adik, semua dalam genggaman tangan Tuhan. Tidak ada yang tidak Tuhan rencanakan. Semuanya atas kehendak Tuhan. Dan satu lagi yang kakak ingin ingatkan, tetaplah fokus berdoa dan jalin komunikasi. Itu yang penting.
biar Tuhan yang menuntun jalan adik-adik sekalian. Jangan takut, karena keluarga adik-adik, papa mama, semuanya tetap berada dalam lingkungan adik-adik. Jangan takut lagi, semuanya dalam penyertaan Tuhan. Oke adik-adik, itu yang bisa kakak sampaikan dengan firman Tuhan singkat ini. Shalom. Kita berdoa. Oke. Jadi adik-adik, ayo kita sama-sama berdoa sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan atas perlindungannya sampai saat ini juga. Dengan adanya wabah ini kita harus tetap bersyukur ya adik-adik. Yuk kita berdoa. Tutup mata sekalian, buka hati kalian sama-sama. Yuk. Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan perlindungan kepada kami, kepada keluarga kami, pada adik-adik kami, kakak-kakak kami, saudara-saudara kami yang masih tetap ada di rumah, dimanapun mereka berada. Melindungi kami ya Tuhan, menyertai kami, masih tetap beribadah secara online bersama dengan teman-teman, walaupun wabah COVID-19 ini menyusahkan, membuat segala sesuatunya terbatas untuk melakukan aktivitas, baik sekolah, berolahraga, maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tuhan, bimbing adik-adik ini, bimbing kami semua agar tetap semangat, tetap membuka hati, melakukan firman-Mu, berdoa bersama, melakukan segala sesuatunya dengan baik, memiliki hati yang tenang. Tuntun bimbing adik-adik supaya tetap dalam kondisi yang baik, kesehatan terjaga. Tuntunan bimbingan-Mu untuk papa mama juga, kesehatan untuk mereka ya Bapak. Untuk gembala sidang kami, Bapak Samuel C, juga kakak-kakak yang lain, kakak-kakak sekolah minggu yang telah membimbing kalian dalam belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, adik-adik ini, agar kami selalu dalam lindungan-Mu, penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, salam, kita ketemu lagi minggu depan.